kalau menurut Patua itu proses Isra Mi'raj itu bagaimana sebenarnya? Kalau menurut aku itu perjalanan roh, bukan dengan badan kasarnya. Keterangan Aisyah bahwa Nabi Muhammad pada waktu itu di gilirannya Aisyah, di rumah Aisyah, dia tidak bergerak dari tempat tidurnya. Nah, kenapa tiba-tiba dia mengatakan ya perjalanan yang boleh dikatakan bertahun baru bisa sampai, padahal hanya 1 malam? Ini sangat tidak logis. Jadi kalau kita mengatakan roh, ya masuk. Iya. Jadi pertemuan Nabi Muhammad dengan Tuhan itu ruhnya semata-mata, bukan dengan badan kasarnya. Karena apa? Logika tak sanggup menerima ini kejadian yang seperti itu. Jadi kalau secara roh, iya, karena roh itu berjalan sekejap mata. Kecepatannya sekejap mata. Jadi logis kalau ia berjalan. Dari saudara kita Andi, dia bertanya antara dunia dan akhirat, si hamba itu berdiri di mana? Tabe. Pertanyaannya sedikit membingungkannya. Tapi kalau aku mengatakan dunia dan akhirat itu satu yang tak bisa dipisahkan. Dunia adalah jalan menuju ke akhirat, dan tidak ada kita ini yang tak singgah di dunia baru ke akhirat. Semua kita berawal dari gaib lalu ada, dari ada ke tiada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kembali kepada Allah, tidak ada lain tempat kita kembali kecuali ke Allah kembali. Itulah jawabanku. Oke. Dari Nur, Ya. itu nama akunnya. Dia menanyakan Allah. Iya, Allah itu maha kuasa. Kalau dia maha kuasa, kenapa dia harus punya pembantu lagi seperti malaikat dan yang lainnya? Tabe. Oke, sebenarnya dia bukan pembantu. Yang sesungguhnya malaikat itu tak punya apa-apa, ya, tak punya tenaga, tak punya apa-apa. Hanya lewat malaikat itu dia bekerja. Ya. Jadi bukan dibantu oleh malaikat. Berarti, sudah jelas. Iya. Ya. Berarti kuasa yang dia penuh ada di tangannya. Bahkan bukan cuma malaikat ya. Bukan semua. Ya. Semua makhluk. Iya, lewat makhluk itu dia bekerja. Dia berkata-kata. Iya, berkata-kata, mendengar, merasa, dan segala-galanya. Jelas. Oke. Thank you. Lanjut dari Adnan Haifa. Itu nama akunnya. Dia bertanya bagaimana menghilangkan kesyirikan. Baik. Untuk tidak menduakan Tuhan, ya, kita telah lenyap. Yang ada tinggal Tuhan. Ya. Teringat aku dengan perkataan seorang ahli sufi yang bernama Abu Hasan An-Nuri. Dia mengatakan, "Idza wajadtu qalbi faqidtu rabbi, wa idza wajadtu rabbi faqidtu qalbi." Apabila aku berada pada Tuhanku, maka aku tidak ada. Yang ada hanyalah Tuhan. Tetapi apabila aku berada pada diriku, Tuhan tidak ada. Yang ada hanyalah aku. Oke. Ya, pertanyaan dari seorang penanya, Mati Bingit, itu nama akunnya. Apakah setiap yang bernama dan yang diberi nama itu adalah baru? Tabe, Patua. Baik. Yang abadi, yang dinamainya sendiri Allah. Jelmaannya adalah Ruh Allah, itu abadi. Adapun bangkai-bangkai yang belum membusuk ini, itu tak akan abadi. Itu yang selalu berubah-ubah wujudnya. Itulah jawaban. Yang mana disebut itu yang baru itu? Ini yang berubah-ubah wujudnya, kasar kita. Oh iya, berarti bahasa jelasnya yang Allah itu takkan binasa. Iya, itu tidak baru dia. Iya, bukan baru, abadi, kekal. Yang lain itu semuanya baru. Baru berubah-ubah wujudnya. Oke.